ada pekerja kami di BUMDes ya. Pekerja kami di BUMDes itu minta kenaikan upah ya, minta kenaikan upah karena sudah 1 tahun lebih bekerja tetapi belum ada kenaikan ya. Ketika bendahara bilang kepada saya, Pak, ini pekerja minta upahnya dinaikkan. Ya, saya katakan kepada bendahara, ya kita tunggu saja nanti. Kita rapat dulu, baru nanti kita putuskan. Selang 2 minggu, Bapak Ibu, kami rapat. Pengurus BUMDes rapat, saya tanya kepada bendahara, ada enggak pemasukan tambahan dari bulan yang lalu atau bulan-bulan sebelumnya? Bendahara katakan ada Pak, sekitar 1 jutaan per bulannya, saya katakan seperti itu. Kemudian saya tanyakan lagi, selama ini pekerja ini gimana cara kerjanya? Saya katakan gitu. Baik Pak, mereka mengambil sampah dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dia katakan seperti itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya tanyakan lagi, bagaimana kesetiaan mereka ya, kepada pekerjaan yang dikerjakan. Bendahara katakan, karena yang selalu berhubungan dengan pekerja adalah bendahara, dia katakan, ya setia Pak, selama ini mereka tidak pernah izin untuk untuk tidak bekerja atau izin untuk libur atau izin karena ada keperluan. Mereka selalu datang dan masyarakat selama ini senang karena sampah setiap hari diambil seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, akhirnya kami memutuskan upahnya kami naikkan. Ya, upahnya kami naikkan. Salah satunya tadi alasannya mereka memiliki kesetiaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di zaman sekarang ini kata setia itu kok sepertinya menjadi langka. Ya. Kata setia menjadi sesuatu yang sangat sulit diucapkan. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada stasiun TV yang menyiarkan orang berselingkuh kok divideokan. Kemudian yang bersangkutan itu dibawa untuk melihat pasangannya yang selingkuh. Seperti itu. Nah, sepertinya kesetiaan itu menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan, Bapak Ibu. Orang di luar sana juga seperti itu. Karena kebetulan pernah saya bertemu dengan teman satu kampung itu, dia bangga. Ya, dia bangga dengan kesetiaannya, ketidaksetiaan. Dia katakan, wah saya ganti-ganti pasangan seperti itu. Nah, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat pagi hari ini, saya ingin menyampaikan tentang kesetiaan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, pada saat pagi hari ini, saya mengambil tokoh, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita baca dulu di dalam Daniel pasal 3, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Saya kira ini sudah hafal ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Sudah sering kita dengar khotbah cerita tentang ini. Kemarin baru makan. Pasal yang ketiga, Daniel pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu dengar bunyi sangkakala seruling, kecapi rebab dan gambus serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah, menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah,
Kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Satu kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Bapak, Ibu, keadaan zaman itu kan bangsa Israel atau bangsa Yahudi sedang dalam pembuangan, ya, pembuangan di Babel, dan kebetulan raja pada saat itu adalah Raja Nebukadnezar. Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego merupakan bagian daripada orang-orang yang masuk di dalam pembuangan itu. Nah, pada perjalanan waktunya, bangsa Babel atau kerajaan Babel ini, rajanya Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas, ya, yang dijadikan sebagai dewanya untuk disujuti, untuk disembah oleh seluruh rakyatnya, termasuk orang-orang yang ada di dalam pembuangan waktu itu. Ya. Jika ada orang yang tidak melakukannya, dia akan dihukum mati dengan dimasukkan ke dalam tungku perapian. Nah, termasuk di dalamnya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dia tetap setia kepada Allahnya. Ya, dalam keadaan apapun juga, sampai mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam tungku perapian. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa taruhan nyawa yang dilakukan oleh mereka, Bapak, Ibu, itu sesuatu harga yang sangat mahal harganya. Dan mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Padahal Nebukadnezar di dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan, sekarang jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nebukadnezar sudah mengatakan, kalau kamu menyembah, sujud kepada patung yang aku buat, kamu tidak akan kumasukkan ke dalam tungku perapian. Atau kamu lepas daripada hukuman. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menolaknya. Ya. Menolak, dia tetap tidak mau. Walaupun nyawa taruhannya. Dia tetap setia kepada Allah. Ya. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka tetap tidak mau. Walaupun Nebukadnezar sudah menawarkan pada saat itu. Nah, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego bukanlah kesetiaan yang sia-sia. Ya, bukanlah kesetiaan yang sia-sia. Ada upah dari kesetiaannya itu.
Upah yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang dilakukan oleh mereka bertiga adalah penyertaan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-25 tadi dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku ketahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kemudian ayat yang ke-25, kiranya, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti dewa. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa kepada 3 orang ini. Ketika mereka tetap setia kepada Allahnya. Mereka memiliki keberanian untuk menjawab setiap tantangan yang disampaikan oleh Nebukadnezar. Bahkan mereka, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka mengatakan, jika tidak pun aku tidak akan menyembah dewa Tuanku. Jika Allahku yang aku sembah tidak menolong aku tidak akan menyembah dewa Tuanku. Ini satu keberanian yang sangat luar biasa, adalah taruhan nyawanya. Dan kita melihat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam ayat yang ke-25 tadi. 3 orang yang dimasukkan ke dalam tungku perapian yang sangat panas. Karena yang mengangkatnya saja sampai mati. Tetapi yang muncul di situ adalah 4 orang. Yang dimasukkan ke dalam tungku 3 orang, tetapi yang muncul di dalam tungku adalah 4 orang. Bahkan dikatakan tadi, yang satu wajahnya seperti dewa. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kesetiaan yang sangat luar biasa, yang mendatangkan upah yang luar biasa. Mungkin kadang-kadang sebagian orang menyepelekan kesetiaan ini. Tetapi ketika kita setia kepada Allah kita, Dia menyertai hidup kita. Dia memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi segala tantangan di dalam hidup kita. Dia memberikan keberanian untuk menghadapi setiap hambatan, untuk menghadapi seluruh kesulitan hidup kita. Dan Dia menyertai kita dengan kemenangan yang ajaib. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah pentingnya kesetiaan kita. Tentunya tidak hanya dengan pasangan kita, tetapi dengan Allah kita. Ada upah yang akan kita terima. Penyertaannya dalam seluruh hidup kita. Upah yang pertama. Kemudian upah yang kedua, Bapak, Ibu, Tuhan mengangkatnya dan memberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka. Jadi ketika setia, mereka itu ya memang secara lahiriahnya diangkat oleh Nebukadnezar. Tetapi kalau Nebukadnezar tidak melihat kesetiaan mereka kepada Tuhan, tidak mungkin akan mengangkat mereka bertiga. Dan inilah cara Allah mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam ayat yang ke-30 tadi dikatakan, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Orang buangan. Ya. Seharusnya hanya diberikan kerja paksa.
atau bekerja pada bagian-bagian yang kasar karena mereka adalah orang-orang buangan. Tetapi Tuhan mengangkatnya. Tuhan menempatkannya pada kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Kesetiaannya kepada Tuhan ini yang membawanya mereka memiliki jabatan, memiliki kedudukan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahkan banyak sekali yang terbalik, ya, meninggalkan Tuhan untuk mendapatkan jabatan. Tapi kadang-kadang jabatan hanya sebentar, sudah dipindah tangankanlah. Karena mereka meninggalkan Tuhan hanya untuk sekedar jabatan. Sangat berbeda dengan Sadrak, Meshak, dan Abednego ini. Mereka tidak menginginkan jabatan, tetapi mereka memiliki kesetiaan dan akhirnya justru Tuhan mengangkatnya, memberikan jabatan kepada mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kesetiaan kita kepada Tuhan ini terus dan terus kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti mengangkat kita. Tuhan pasti menolong kita. Karena apa? Karena kesetiaan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, upaya yang ketiga adalah Tuhan memberikan keselamatan. Ayat yang ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Meshak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Meshak, dan Abednego dari api itu. Sangat luar biasa. Ketika Nebukadnezar dan tentaranya melihat di dalam tungku perapian, ada 4 orang yang menari-nari. Ini kan sudah sesuatu yang sudah tidak masuk akal mereka. Dalam tungku perapian yang sangat panas, tetapi orang tidak mati. Orang tidak menjadi abu, tetapi mereka menari-nari. Maka Nebukadnezar memanggil mereka. Sadrak, Meshak, dan Abednego, datanglah kemari. Dan mereka mendatangi Nebukadnezar dengan tidak kurang suatu apapun. Badan mereka utuh, tidak ada satupun tubuhnya yang kosong. Tuhan yang memberikan keselamatan. Kalau secara nalar mereka kan juga hanya manusia biasa. Manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Tetapi karena mereka setia dan terus mengandalkan Tuhannya, mengandalkan Allahnya, Tuhan memberikan keselamatan. Sehingga mereka dapat keluar dari tungku perapian itu dengan menyalanya, yang menyala-nyala. Mereka keluar dari tungku perapian itu dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Itu bukti keselamatan, bukti kesetiaan yang mereka kerjakan kepada Allah. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tidak hanya itu saja. Bahwa keselamatan diberikan kepada mereka bertiga, tetapi juga kepada orang-orang percaya. Di dalam Matius pasal yang ke-24 juga dikatakan. Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ya.
Dan saya tambahkan ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang bertahan, yang setia sampai kesudahannya, mereka akan selamat. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita setia, karena Tuhan sudah siapkan upah bagi kita. Penyertaan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, kedudukan apapun dalam hidup kita, dan keselamatan. Tidak hanya pada saat ini, tapi juga pada hari-hari yang akan datang.